Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Di video kali ini aku akan membawakan satu cerita kiriman dari Lina. Hai Lina, terima kasih ya udah ngizinin aku buat bawain cerita kamu di YouTube Black Diary. Aku mau tanya nih sama kalian. Kalian pernah denger nggak atau kalian pernah melihat bahkan secara langsung ketika ada seseorang yang berjualan makanan menggunakan pesugihan? Emang masih ada ya di tahun 2026 ini ada orang jualan dengan cara seperti itu? Wah, ceritanya pasti seru banget nih untuk kita bahas yuk dan diskusi di kolom komentar. Aku tuh pernah sharing sama Bimo dan Salsa atau Bim Bim ya, soal orang yang berjualan dengan pesugihan, dimana mereka tuh cerita ada satu hari dimana dua temenku ini makan di sebuah resto atau rumah makan yang namanya tuh lagi ngehits banget akhir-akhir ini. Dan pas mereka makan, mereka baca doa sebelum makan. Nggak tahu kenapa rasanya tuh sebenarnya B aja ya. Makanan yang dijual di rumah makan itu rasanya nggak yang spesial banget sampai harus diulang kembali untuk makan ke situ, enggak. Dan ternyata rasanya memang ya udah gitu loh, gak ada yang spesial. Sampai selesai mereka makan dari situ, mereka kan ngumpul sama teman-teman. Lah beberapa dari teman-teman kami ini itu cerita, entah ceritanya ini benar atau enggak, mereka juga mendapatkan informasi ini dari seseorang, dimana informasi itu mengatakan kalau rumah makan tersebut menggunakan pesugihan. Makanya rumah makan ini tuh selalu rame sama pengunjung, gak ada sepinya. Tapi kalau dicocok lagi dengan masakan yang mereka jual, yang rasanya B aja tuh kayak gak make sense gitu loh ramenya. Jadi antara percaya gak percaya, kayak ada benernya juga, cuman kan wallahu alam ya. Terus cerita kali ini itu ada hubungannya sama pesugihan. Lah si Lina, narasumber kita cerita kalau dia itu mengetahui, dan saking dia shocknya, dia tuh nggak nyangka kalau tetangganya itu menggunakan pesugihan. Sebab dia melihat sendiri saat tetangganya ini melakukan ritual sebelum jualannya itu dijual. Makanya ada banyak sekali cerita yang pernah Lina dan ibunya dapatkan, tapi mereka tuh nggak berpikir kalau cerita itu ada hubungannya sama orang ini. Setelah Lina melihat sendiri, wah jangan-jangan semua sumber masalah itu dari si orang ini. Tapi Lina bingung harus beresponnya gimana. Oke, karena cerita ini cukup membuat kita kepo ya. Kita nggak usah berlama-lama di intro, mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Sedikit informasi di awal. Kejadian yang dibagikan sama Lina ini tuh belum lama terjadi. Lebih tepatnya di tahun 2025 kemarin. Dimana tahun kemarin tuh adalah tahun terberat bagi keluarga Lina. Karena di tahun itu juga bapaknya Lina ini mengalami PHK dari pabrik. Sehingga akhirnya ibunya Lina ini yang awalnya hanya sebagai ibu rumah tangga turut membantu perekonomian keluarga akhirnya, yaitu dengan berjualan bubur cenil. Jadi bubur cenil itu kalau orang Jakarta bilangnya biji salak. Jadi kayak bundar-bundar, terus dia tuh teksturnya agak kental dan biasanya itu warnanya coklat karena ada ingredientsnya tuh ada gula merahnya. Dan itu makanan sweet, camilan paling enak kalau dibuat sarapan di pagi hari sambil ngeteh. Biasanya kan ada orang tuh kalau sarapan nggak bisa makan makanan yang berat. Biasanya bubur cenil atau bubur sumsum itu menjadi opsi yang sangat pas untuk orang sarapan kalau nggak bisa makan berat. Nanti biasanya disambi sama ngeteh. Enak banget pokoknya si bubur cenil ini. Lah, awalnya ibunya si Lina ini itu sudah langganan sama satu rumah produksi bubur cenil. Tapi
ketika si orang ini pindah, akhirnya ibunya Lina itu ngambil bubur cenil dari orang yang berbeda. Aku mungkin akan bahas dari awal dan sedikit memberikan informasi tentang lokasi dari rumahnya Lina ya, biar make sense gitu loh dengan cerita ini nanti ke belakangnya. Seperti yang sudah aku katakan kan, kalau di tahun 2025 ini benar-benar tahun tersulit bagi keluarganya Lina. Lina waktu itu masih kelas 3 SMA dan dia itu keperluannya banyak banget. Soalnya kalau mendekati bulan-bulan ujian praktek, pasti banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan ya untuk beli bahan-bahan praktek di sekolahnya. Apalagi waktu itu bapaknya kan mengalami PHK. Lah, lokasi rumahnya Lina sendiri itu berada di pemukiman padat penduduk. Dan di daerahnya Lina, lebih tepatnya kampung seberang dari kampungnya Lina, pas nih ya, gapuranya itu lurusan pas gini, itu terkenal dengan julukan Kampung Cenil. Sebab apa? Rata-rata masyarakat yang berdomisili di seberang kampung dari kampungnya Lina itu, seluruh ya, hampir mayoritas itu orang-orangnya memproduksi bubur cenil. Nantinya apabila ada orang-orang sekitar yang mau berjualan bubur cenil, itu bisa ngambil di kampung itu. Lah, ibunya Lina yang memang harus turun tangan untuk membantu perekonomian keluarga, memutuskan untuk berjualan bubur cenil. Ibunya Lina itu sebenarnya sudah punya bos lah hitungannya ya. Seseorang yang memproduksi bubur cenil di kampung itu, seberang kampungnya Lina itu. Tapi orang ini ternyata pindah rumah. Dan desas-desusnya nih ya, ada masalah sama seseorang. Lah, rumor yang Lina dengar adalah dimana si ibu yang langganannya ibunya Lina ngambil bubur cenil itu kondisinya kan lagi hamil besar. Terus tiba-tiba bayinya itu hilang. Pas waktu diperiksa ke rumah sakit, itu kandungannya kosong. Habis itu sama keluarganya dibawalah berobat, ya kan? Ke orang pinter lah hitungannya. Kata orang pintar itu bilang kalau janin si ibu ini yang berjualan bubur cenil, bosnya ibunya Lina itu, diambil sama orang yang memang menggunakan pesugihan. Dan ternyata yang mengalami itu bukan hanya si ibu ini aja. Sudah ada 3 orang sebelum ibu ini yang memang sebelumnya itu positif hamil, tapi kandungannya kosong. Tapi nggak sebesar kandungan si ibu ini. Ibu ini kan waktu itu sudah hamil 8 bulan. Bayinya hilang, ya kan. Yang sebelum-sebelumnya tuh paling gede itu 4 bulan. Dan kadang kalau warga membahas soal hal ini, itu antara percaya nggak percaya. Awalnya mereka tidak menghubung-hubungkan dengan yang namanya pesugihan. Sampai kejadian itu terjadi menimpa si ibu ini. Lah, suaminya itu kan marah-marah ya. Tapi kalau memang benar nih ada di situ yang pakai pesugihan, menurut Lina dan beberapa warga merasa bahwa pesugihan itu pasti dilakukan sama beberapa penjual bubur cenil yang ada di kampung itu. Secara persaingannya tuh ketat banget ya. Hampir mayoritas masyarakat yang berdomisili di kampung itu memproduksi bubur cenil semuanya. Jadi kalau nggak pakai pegangan itu rasanya kayak impossible, kayak nggak mungkin. Memang adalah mungkin ya beberapa yang masih caranya tuh halal, tapi beberapa itu pasti ada yang pakai hal-hal seperti ini. Biar apa? Biar nggak kalah saing. Sampai si suami ibu ini marah-marah di kampung, marahin Pak RT kayak nggak terima. Ditambah katanya yang ngambil bayinya itu ya gak lain gak bukan tetangganya sendiri. Cuman yang jadi pertanyaan di sini kan siapa yang dimaksud tetangganya itu? Karena tidak menemukan jawaban, tidak ada yang mau mengaku,
Dan katanya si orang pinter yang ngobatin ibu ini tuh, si orang tersebut yang pakai pesugihan tuh ada tameng, sehingga si orang pinter tuh nggak bisa ngasih tahu siapa yang melakukan ini terhadap ibu tersebut. Jadi suaminya itu memutuskan untuk mengajak pindah keluarganya dari kampung itu. Rumahnya akhirnya dijual / dikontrakkan, tapi masih belum laku, kata Lina. Gara-gara si ibu ini pindah, dan selama ibunya Lina berjualan bubur cenil, itu nggak pernah ada komplain aneh-aneh. Memang ibu ini tuh jualnya dengan cara yang halal. Dan dari sekian banyak penjual bubur cenil yang ngambil di kampung itu, ibunya Lina ini yang jualannya tuh paling laris. Soalnya memang si ibu itu jualannya tuh jujur gitu loh. Pakai bahan-bahan yang bagus, nggak pakai bahan yang jelek terus ditutupi dengan apalah ya kan. Kalian pasti paham lah ya teknik penjual yang kotor itu. Tapi ada satu poin di mana pas waktu itu Lina lagi nemenin ibunya jualan. Ada beberapa penjual itu yang cerita ke ibunya Lina kalau mereka itu mendapat cerita dari konsumennya. Konsumennya itu bilang begini, "Bu, saya mau cerita nih." Kayak ya ada yang beberapa cerita, terus habis itu disambung-sambung sama orang-orang yang datang di situ. "Ini Bu, ponakan saya loh, kemarin tuh demam. Terus dibawa periksa, katanya nggak sakit apa-apa, diinfus, malamnya loh udah nggak ada." Dan rata-rata yang diceritakan adalah anak-anak yang berusia masih sekitar 5-10 tahun. Itu meninggalnya juga meninggal yang mendadak gitu loh, dimana si anak-anak ini tuh tiba-tiba demam, dibawa periksa, diopname, dalam waktu yang sama malam harinya mereka dinyatakan meninggal dunia. Dan kalau Lina ingat ya, seingatnya Lina dan apa yang Lina dengar ya, itu sudah ada sekitar 12 kasus. Itu yang diketahui Lina, entah yang nggak diketahui Lina. Tapi nggak ada tuh konsumen-konsumennya itu yang menghubungkan meninggalnya anak-anak yang diceritakan dengan bubur-bubur cenil yang mereka beli. Jadi mereka tetap beli gitu loh. Biasanya kan kalau kita nih beli sesuatu sama orang terus kita ngerasa enak, pasti kan kita langganan kan. Karena kita udah langganan, kita udah deket, kadang kan kita sering-sering sharing hal-hal receh, hal-hal random. Begitu pula dengan pembeli-pembeli tersebut, mereka cerita aja gitu. Dan gak ada tuh yang menghubung-hubungkan kejadian itu dengan bubur cenil. Jadi mereka tetap beli, mereka tetap datang, bubur cenilnya tuh ya kejual. Tapi dari sekian banyak tuh cuma punya ibunya Lina doang nih yang gak pernah mendapat cerita dari konsumennya seperti itu dan selalu habis. Kalau yang lain tuh ya paling sisa beberapa cup. Kan dijualnya tuh per cup ya. Lina yang mendengar itu kadang sharing nih sama ibunya. "Duh Bu, kok serem gitu ya?" "Iya nih Lin." Nah awalnya Lina juga nggak menghubung-hubungkan hal itu dengan bubur cenil atau dengan kampung cenil yang ada di depan kampungnya itu. Makanya ya mungkin memang itu takdir si anak tersebut. Terus karena tadi ya si ibu produsen bubur cenil ini udah pindah, mau nggak mau ibunya Lina itu akhirnya mencari bos baru, ya kan? Ditanya siapa nih yang mau nambah slot penjual. Ternyata kebanyakan tuh pada nggak sanggup kalau harus menambah penjual. Jadi ibunya Lina ini akhirnya masuk lebih dalam di kampung itu, ketemulah sama satu produsen bubur cenil yang bisa nambah slot penjual. Sebut saja namanya Bu Arum ya. Bu Arum ini pas waktu didatengin rumahnya sama ibunya Lina, awalnya tuh kayak ragu gitu loh. Sampai mungkin Bu Arum ini mikirnya kasihan lah, ibunya Lina kan sekarang juga menjadi tulang punggung ya, gak ada salahnya beliau bantu. Dan Bu Arum ini itu punya anak perempuan, dan anak perempuannya sebut saja namanya
Ita itu teman sekolahnya Lina, satu kelas bahkan. Ya udahlah, karena ini ibu teman anaknya, dikasih lah jual produksi bubur cenilnya. Ibunya Lina di situ bersyukur sekali, karena ya kalau nggak jualan bubur cenil dapat uang dari mana? Soalnya selama di PHK bapaknya Lina ini kan kerja serabutan, yang mana tiap harinya kadang dapat uang, kadang dapatnya sedikit, bahkan pernah satu hari itu nggak dapat uang sama sekali. Soalnya buru sendikokan mikul ngene gelore, itu kan kadang ada yang pakai jasanya, kadang ada yang nggak pakai, terus kadang parkiran tuh sepi. Saya kan malamnya tuh jaga parkir gitu kan. Ya udah, seneng lah di situ ibunya Lina ini. Berjualan lah beliau di keesokan harinya menjual bubur cenilnya Bu Arum. Jadi dari jam 5 itu ibunya Lina udah ngambil bubur cenil di rumahnya Bu Arum. Terus dijual lah di tempat beliau biasanya jualan. Itu kalau kita datang ya ke lokasi tersebut, sederet-deret itu semuanya penjual bubur cenil. Dan ibunya Lina itu ada di stand nomor 3. Ya udah, seperti biasa nih ibunya Lina berjualan dan customernya datang. Beli, mungkin mikirnya ini ya sama dengan bubur cenil sebelumnya. Sampai di hari kedua ibunya Lina menjual bubur cenilnya Bu Arum, customer yang biasanya beli datang lagi memang, tapi bilang begini, "Bu, bubur cenilnya kok rasanya agak aneh ya Bu ya?" Loh, iya tak Bu? Iya Bu, agak aneh. Dimana ibunya Lina yang ngomong apa adanya gitu kan. Iya Bu, soalnya ini saya ngambil dari produsen yang beda dari bos saya sebelumnya. Soalnya bos saya tuh udah pindah rumah Bu. Tapi masih bisa dimakan nggak Bu? Kalau nggak bisa dimakan nggak usah dimakan Bu. Nanti saya cari bos lain aja. Oh nggak Bu, masih bisa kok. Cuman ya rasanya tuh agak aneh. Saya sendiri juga sulit ya ngasih tahu ibu perbedaan rasa dari bubur cenil sebelumnya. Tapi memang kalau dirasa-rasa nih, rasanya tuh jauh Bu dari bubur cenil ibu sebelumnya. Yang sebelumnya tuh enak banget. Ya Bu, maaf ya Bu ya. Ya nggak apa-apa. Orang tuh tetap beli. Dan setiap harinya tuh pasti ada yang beli. Mas Yong nggak habis. Paling ya sisa 2 atau 3 cup. Dan saat ibunya Lina kembalikan, itu pasti Bu Arum tuh ekspresinya kayak nggak suka gitu loh. Sampai nggak terasa hampir 2 minggu ibunya Lina ini menjualkan bubur cenilnya Bu Arum. Dan ibunya Lina itu tiba-tiba ini mendapatkan pengalaman yang sama seperti penjual-penjual yang lain. Yaitu tahu-tahuan ya, customernya itu cerita kalau ponakannya lah, ada yang bilang ibunya lah, ada yang bilang tantenya lah, itu tiba-tiba jatuh sakit. Awal-awal tuh panas, terus muntah-muntah, dibawa periksa ke rumah sakit, disuruh opname, malamnya meninggal dunia. Ibunya Lina yang nggak pernah dapat cerita seperti itu secara langsung dari konsumennya, kan kaget ya. Loh kok bisa Bu? Ya Allah Bu, saya turut berduka cita ya Bu ya. Yang paling kasihan itu konsumennya ini namanya Mbak Suci. Sebut saja namanya Mbak Suci. Mbak Suci ini tuh memang langganan bubur cenil di ibunya Lina. Lah waktu itu Mbak Suci ini sudah ada hampir 4 hari gak beli bubur cenil di ibunya Lina. Nah, ada satu waktu di mana Mbak Suci ini datang bersama suaminya beli bubur cenil. Terus ekspresinya tuh sedih banget, kayak lesu gitu loh. Terus Mbak Suci beli kan, dijual lah sama ibunya Lina. Ibunya Lina ini tanya, "Loh Mbak, kemana aja kok baru nongol? Biasanya sehari-hari mesti beli." Mbak Suci cerita ke ibunya Lina kalau 2 hari yang lalu anaknya meninggal dunia setelah dirawat semalam di rumah sakit. Anaknya ini itu tiba-tiba aja jatuh sakit. Padahal pas waktu makan bubur cenil itu masih happy, masih riang. Terus
siangnya itu masih happy disuapin bubur buatannya Mbak Suci sendiri, ditambah sama bubur kemasan gitulah. Kan anaknya ini kalau makan tuh memang banyak. Anaknya tuh berusia 1 tahun 10 bulan, hampir 2 tahun. Memang makannya tuh lahap gitu loh. Dan awal-awal tuh anak ini nggak apa-apa, tapi pas ba'da asar atau sekitaran jam 3-an lebih gitu, anaknya ini tiba-tiba demam. Suhu badannya tuh panas banget. Pas waktu mau dibawa periksa ke klinik, itu anaknya muntah-muntah. Karena ini sepertinya kondisinya itu udah parah, akhirnya langsunglah dibawa ke rumah sakit. Saat diperiksakan di rumah sakit, anak ini kan dites, ya kan, dicek. Tapi anak ini nggak sakit apa-apa. Karena anak ini nggak ada sakit apa-apa, tapi kondisinya seperti itu, dokter menyarankan untuk diopname lah malam harinya, ya kan. Dan itu kondisinya makin lama makin ngedrop. Sampai di keesokan paginya, pas dokter visit, dokter yang lihat kondisi anaknya Mbak Suci itu bingung. Kenapa anak ini tiba-tiba badannya kurus banget? Mbak Suci di situ kan dilema ya, dia makin overthinking. Akhirnya dipindahkanlah ke ICU, soalnya kondisinya memang sekritis itu. Anak itu sampai dipasangin alat, banyak sekali alat yang nempel di badannya. Terus dokter bilang nafasnya kok makin lama makin berat. Sampai ba'da duhur sekitar jam 12, setengah 1, anaknya ini benar-benar kondisinya kritis banget. Sampai Mbak Suci dan suaminya tuh disuruh masuk ke ICU buat ngasih pesan-pesan terakhir untuk anaknya. Mbak Suci di situ nggak mikir kalau setelah dia ngomong sama anaknya, dimana anaknya ini ternyata tiba-tiba hilang kesadaran, dia yang nggak mikir kalau after ini anaknya meninggal dunia, ya dia ngomong apa aja gitu ke anaknya. Cepet sembuh ya Dek ya, cepet sehat ya, nanti kalau sudah sehat kita pulang ke rumah nenek. Tapi Allah berkata lain. Ba'da duhur itu anaknya tiba-tiba kejang sampai harus ditangani dokter dan beberapa perawat. Mbak Suci sama suaminya disuruh keluar. Mbak Suci hanya bisa melihat dari dinding kaca ICU. Setelah ditangani, tiba-tiba Mbak Suci dan suaminya itu melihat sendiri bahwa layar monitor itu pergerakannya datar. Dokter sama perawat semuanya turun dari atas ranjang anaknya itu, menghadap ke arah Mbak Suci sambil menunduk. Mbak Suci tahu bahwa itu bentuk kayak ngasih tahu gitu loh, kalau anaknya itu tidak berhasil diselamatkan. Hidupnya Mbak Suci itu berasa kayak hancur sehancur-hancurnya. Ini anak pertama yang dia tunggu selama 3 tahun, tapi harus meninggal dengan sakit yang mana tidak bisa terdeteksi secara medis. Ibunya Lina yang mendengar ceritanya Mbak Suci itu rasanya nggak bisa ngomong apa-apa, sampai ibunya Lina itu saking sedihnya ikutan nangis. Terus Mbak Suci beli bubur cenil itu karena memang mau dibawa ke makam anaknya, soalnya anaknya tuh suka banget sama bubur cenil yang dijual sama ibunya Lina. Jadi itu Mbak Suci mau ziarah ke makam anaknya sambil dia bawa bubur cenil kesukaan anaknya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibunya Lina gak bisa ngomong apa-apa. Sepulang jualan, ibunya Lina tuh cerita ke Lina sampai nangis-nangis. Lina tenangin, udah Bu, tenang. Keesokan harinya ibunya Lina tetap jualan, ngambil bubur cenil dari Bu Arum itu. Ya udah berjualan sampai hampir ada 1 bulan ibunya Lina ini berjualan bubur cenilnya Bu Arum. Dan ibunya Lina ini pasti mendapatkan cerita-cerita aneh dari konsumennya, yang dimana kebanyakan ya itu mereka cerita kalau anaknya, ponakannya
Pokoknya anak-anak yang masih berusia antara 5-10 tahun itu tiba-tiba meninggal dengan cara mendadak. Itu benar-benar membuat Lina bertanya-tanya. Padahal sebelum-sebelumnya nih ya, ibunya yang berjualan selama itu gak pernah tuh dapat cerita seperti ini dari konsumennya. Tapi kenapa ketika ibunya Lina ngambil bubur cendil dari Bu Arum, ibunya Lina itu dapat cerita-cerita seperti ini. Lina sebagai seorang anak yang mendengar cerita dari ibunya itu merasa ada yang janggal. Sampai Lina itu bilang begini ke ibunya, "Bu, gak nyoba ngambil bubur cendil dari orang lain aja?" "Kenapa, Lin?" Ibunya Lina kan tanya, kenapa kok anaknya tiba-tiba nyuruh beliau untuk ngambil bubur cendil dari orang yang berbeda. Lina pun ngejawab, Lina tuh ngerasa kok bubur cendilnya Bu Arum ini agak aneh ya Bu ya. Anehnya gimana? Ya entahlah Bu ya, entah ini firasat Lina aja atau memang Bu Arum tuh kayak pakai pesugihan gak sih Bu? Ibunya Lina yang gak percaya dengan namanya pesugihan ataupun hal-hal seperti itu bilang sama Lina, nggak mungkin deh Lin, masa Bu Arum yang sebaik itu udah haji beberapa kali masa pakai pesugihan? Ya nggak mungkin lah Lin. Lagian orang-orang lain itu masih belum ngebuka slot buat penjual bubur cendil Lin. Nah kalau ibu nggak jualan, nanti kita makan pakai apa? Kamu juga harus bayar buku, kamu harus beli ini. Nggak apa-apa, bismillah. Ya udahlah, Lina biarkanlah ibunya tetap ngambil bubur cendil di Bu Arum. Ada satu momen di mana Lina ini ada tugas kelompok bareng Ita. Nah di momen inilah Lina itu merasa aneh dengan Bu Arum. Nah di saat itu Ita itu bilang ke Lina, Lin nanti belajar kelompoknya di rumahku aja ya. Oh iya. Ya udahlah, habis pulang sekolah Lina makan siang dulu. Habis itu dia pergilah ke rumahnya Ita atau rumahnya Bu Arum. Setibanya di rumahnya Ita itu udah nunggu di luar. Masuklah Lina ditemenin sama Ita. Pas Lina masuk, muncullah Bu Arum. Bu Arum ini datang sambil bawa cemilan, bawa minum untuk mereka belajar kelompok. Dan yang belajar kelompok itu bukan hanya Lina sama Ita aja, tapi juga ada 2 teman mereka. Total ada 4 anak nih yang belajar kelompok di rumahnya Ita. Maksudnya 4 anak itu ya terhitung sama Itanya. Pas mereka mau mulai belajar kelompok, Bu Arum itu ngomong gini ke mereka, dimana mereka itu diminta untuk tidak masuk ke area dapur. Jadi kalau mau ke kamar mandi itu katanya disuruh pakai kamar mandi yang ada di kamarnya Ita. Mendengar hal itu, Lina mulai yakin nih dengan kejanggalan yang dia rasakan perihal Bu Arum. Kenapa aku nggak boleh masuk ke area dapur? Apakah karena area dapur tuh area Bu Arum memproduksi bubur cendil? Tapi kalau memang tidak ada apa-apa, ya sudah. Lah di lain sisi, Lina itu ngambil sisi positifnya. Takutnya nanti kalau mereka ke dapur, terus Bu Arum ini lagi produksi bubur cendil, takutnya nanti nggak steril tempatnya. Bisa jadi. Cuman ya entahlah, Lina nggak mau memikirkan hal itu. Soalnya kan tugasnya lagi banyak banget. Jadi dia memilih untuk fokus ngerjain tugas aja lah. Bareng si Ita dan teman-temannya. Karena kan itu tugas akhir ya sebelum mereka kelulusan. Ya udahlah, belajarlah mereka, ya kan? Selesai belajar, itu mereka dikasih makan juga sama Bu Arum. Tapi Lina nggak makan banyak, soalnya kan dia udah makan tuh di rumah. Tapi pas dia makan makanan yang dikasih sama Bu Arum, Lina tuh memang ngerasa makanannya agak aneh. Tapi dia nggak mau ngomong nih ke Ita.
Dia diem aja, dia empet aja gitu. Habis itu dia nggak habis kan. Ya udah pulang nih. Lah kok si Lina ini dapat kabar dari dua temennya yang ikut belajar kelompok di rumahnya Ita, dimana dua temennya ini bilang gitu, cerita ke Lina kalau perut mereka tuh sakit banget gak berhenti-henti. Lina yang mendengar hal itu, mendapatkan cerita itu dari dua temennya, langsung pergi ke rumah salah satu temennya yang kebetulan rumahnya memang gak jauh kampungnya. Tiba di rumah temennya, Lina itu dikasih tahu kalau perutnya tuh kayak kram banget, kayak mau datang bulan, tapi kan dia udah datang bulan. Lina minta air nih, dikasihlah air sama temennya. Terus Lina tuh inget banget pas waktu dia nonton YouTube, itu ada orang yang bacain doa di air itu. Lalu ketika air itu diminum, orang ini udah sembuh. Lina cobalah ya kan, dia baca ayat kursi, dia baca surah-surah pendek kayak Al-Falaq, Alaq, terus Al-Alaq, terus habis itu Anas, itu dia baca, Al-Fatihah dia baca. Udah nih dia baca-baca doa di situ, dia suruh minum lah si temennya itu. Udah aja, coba kamu minum. Diminum sama temennya, klek 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 klek. Selesai diminum, temennya ini tiba-tiba melotot ke arah Lina. Lina bingung, kenapa? Temennya bilang, Lin, sakitku hilang. Gara-gara itu Lina makin overthinking. Yang kasihan lagi itu satu temennya. Lina tuh sebenarnya mau ke rumah teman satunya ini, tapi karena rumahnya tuh jauh banget ya, gak ada yang nganter juga. Mereka berdua gak ada yang berani naik motor sendiri. Akhirnya udah cuma berkomunikasi lewat telepon. Lah temennya ini itu kayak sembuh sakit, sembuh sakit, sembuh sakit. Terakhir itu pas waktu momen kelulusan, temennya ini gak datang. Karena apa? Sedang opname di rumah sakit. Di sekolahnya Lina itu kan ada kayak wisuda, ala-ala wisuda, dimana nanti murid ini datang sama wali murid. Si temennya ini nggak datang, soalnya lagi dirawat inap. Habis acara wisuda itu, Lina sama Ita dan satu temennya, karena mereka kan satu geng nih, mutusin untuk ngejenguk lah temennya itu di rumah sakit. Rumah sakitnya deket dari sekolah, makanya mereka jenguk. Dan itu mereka kaget banget ngelihat kondisi temennya ini, dimana temennya itu badannya kurus banget, kayak bukan temen mereka yang mereka kenal. Padahal anak itu katanya badannya wah, tiba-tiba jadi kurus. Sampai Lina tuh tanya ke orang tua temennya, ini sakit apa bu? Sebut saja namanya Desti gitu ya. Desti sakit apa bu? Kok sampai badannya kayak gini? Ibunya si Desti ini nangis aja ke Lina. Gak tahu nak, ibu juga bingung. Ini dokter masih observasi Desti sakitnya apa. Loh, gak ada yang tahu bu, dokter itu si Desti ini sakit apa? Gak ada yang tahu. Lah memangnya Desti kamu habis makan apa? Si Desti ini pandangannya udah kosong, diajak ngomong tuh udah gak nyambung, bahkan gak kenal sama temen-temen satu gengnya sendiri. Karena si Desti ini juga perlu istirahat yang cukup ya, Lina, Ita, dan satu temennya yang tadi diobatin sama Lina itu gak mau berlama-lama di rumah sakit. Mereka pun pamitan pulang. Begitu mereka baru sampai di rumah, mereka tuh lihat grup sekolah ya. Wali kelas mereka itu memberitahu kalau Desti meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lina kaget banget, dia nangis-nangisnya. Sampai mereka itu telepon grup, tahu kan? Jadi si Lina, Desti, Ita sama satu temannya itu telepon bareng. Mereka nangis-nangis di telepon. Mereka nggak percaya kalau Desti pergi secepat itu. Padahal barusan aja dijenguk loh sama Lina, Ita sama satunya itu. Lina tuh nggak percaya kalau temennya ini udah meninggal dunia. Terus mereka janjian nih sama teman-temannya lain buat takziah ke rumahnya Desti. Pas mereka datang itu Desti mau dimakamkan. Dan mereka sempat bisa melihat wajah terakhirnya Desti yang memang berbeda jauh banget. Sampai teman-teman yang lain tuh pada
bukan gibah ya, kayak ngomongin perubahan tubuhnya Desti yang sedrastis itu. Kenapa sama Desti? Ada apa? Selesai Desti dimakamkan, Lina tuh masih merasa kehilangan. Lina merasa bersalah. Kenapa waktu itu dia nggak ke rumah Desti juga buat nyembuhin Desti? Entah minta tolong siapa, naik angkot ke atau gimana. Jadi ada rasa bersalah gitu loh di hatinya Lina. Ibunya Lina berusaha menghibur ya kan, biar Lina nggak merasa bersalah terus menerus, ngebengong terus. Habis itu ya udah, semuanya berlalu begitu saja, dan kini saatnya Lina mulai sibuk dengan beberapa surat lamaran kerja. Lina waktu itu lagi asik bikin surat lamaran kerja sampai dia tuh tidur kemalaman. Lah kok di keesokan harinya dia tuh dibangunin ibunya sekitaran hampir jam 5 pagi. Lah ibunya ini minta tolong Lina buat ngambil bubur cenil ke rumahnya Bu Arum. Soalnya ibunya Lina ini mau ke puskesmas daftarin bapaknya Lina yang sakit. Jadi kayak ngambil nomor antrian. Lina pun yang masih belum jangkep nih nyawanya bilang sama ibunya, iya bu aku ambil. Dia belum mandi belum apa-apa, langsung cus ke rumahnya Bu Arum. Soalnya Bu Arum nih ya, kalau kita telat ngambil berapa menit aja itu ekspresinya udah nggak enak. Makanya Lina kan malas nih berdebat ya, apalagi nyawanya belum jangkep. Jalan-jalan ke rumahnya Bu Arum, dia ngelihat pas sampai di depan rumahnya Bu Arum, kok nggak ada bubur cenilnya. Biasanya nih ya, bubur cenilnya itu udah ditaruh di latar depan, udah dinamain ini bagian ini bagian ini. Lina lihat kok nggak ada bubur cenil sama sekali di depan rumahnya Bu Arum. Lah pintu rumahnya Bu Arum itu kebuka. Lina udah panggil dari luar, tapi Bu Arum ini nggak ada respon. Ita pun nggak dengar, mungkin Ita masih tidur ya. Si Lina memutuskan untuk masuklah ke dalam rumahnya Bu Arum. Dia masih memanggil namanya Bu Arum tuh. Bu Arum, permisi Bu Arum. Entah Bu Arum ini nggak dengar atau gimana, Lina nggak paham. Akhirnya Lina menuju ke arah dapur. Lina itu sempat ingat Bu Arum tuh ngelarang siapapun masuk ke arah dapur kan. Tapi kalau nggak dipanggil-panggil nanti ibunya Lina ini bisa disalahin ya kan. Mas Yos yang salah Bu Arum. Karena Bu Arum ini tipe-tipe orang yang salah bener mulu gitu loh. Ya udahlah, Lina masuk nih ke arah dapur. Memang jatuhnya Lina salah ya, lancang gitu kan. Tapi kalau nggak gitu, Lina nggak akan tahu apa yang sebenarnya dilakukan sama Bu Arum. Begitu Lina sibak goden pembatas yang menuju ke arah dapur itu, Lina kaget bukan main. Dimana di dapur itu ada Bu Arum yang posisinya membelakangi dia, tapi di depannya Bu Arum itu ada sosok yang serem banget. Sosoknya tuh tangannya tuh gede, menutupi kedua telinganya Bu Arum. Dan sosok itu memang gede tapi nggak tinggi. Tingginya itu hanya sedikit di atasnya Bu Arum, paling sekitar 170 cm. Dimana Lina di situ juga melihat Bu Arum ini kan tahu mengkekek. Jadi bubur cenil yang mau diambil sama orang-orang untuk dijual itu dipakein sama Bu Arum. Iya, jadi Bu Arum tuh mengkekek, tahu kan mengkekek ya. Bubur cenil itu ada di bawah dan Bu Arum tuh kayak nyibak gamisnya. Bu Arum kan pakai gamis, secara kan habis haji berkali-kali ya. Pakai gamis, pakai kerudung. Itu disibak gini dan bubur cenil itu ada di bawah situ. Dan ada semacam itu keluar dari gamisnya Bu Arum. Bubur cenil itu. Lina kaget dong lihat itu. Ya kan, ditambah sosok itu juga siapa? Karena pas Lina lihat nggak ada kakinya, soalnya terlihat itu cuma kakinya Bu Arum aja. Lina di situ saking ketenggengan nih, dia tutup lagi gorden itu, dia berjalan ke arah depan, dia berusaha bersikap biasa aja.
Sampai dia lihat ini kayaknya bentar lagi mau terang nih, tapi Bu Arum kok nggak anu. Terus penjual-penjual yang lain tuh pada berdatangan kan. Tanya ke Lina, kenapa Lin? Nggak apa-apa, Bu Arum dipanggilin nggak keluar-keluar nih. Akhirnya dibantu nih sama orang-orang yang lain ini untuk manggil Bu Arum. Sampai pada akhirnya Bu Arum keluar. Bubur cenil itu dibagikanlah sesuai dengan nama masing-masing. Lina yang memegang bubur cenil itu kayak gemeter tangannya. Aduh gimana nih? Gimana ya? Aku ngomong ke ibu nggak ya? Aduh gimana nih? Tapi dia bawa pulang. Dia bawa pulang. Dan ternyata ibunya udah selesai ngambil nomor antrian. Siap-siap mau jualan. Bapaknya juga mau mandi buat pergi ke puskesmas. Lina gemeteran. Itu bubur cenil udah ditaruh di keranjang ibunya. Tapi tangannya tuh masih gemeteran, masih gini. Ditanya dong sama ibunya. Kenapa Lin? Lina di situ langsung tarik napas, dia melihat ke arah ibunya. Lina bilang, Bu, gak usah jualan bubur cenilnya Bu Arum lagi ya. Loh kenapa? Kenapa kamu ngomong begitu? Kenapa kamu nyuruh ibu gak boleh jualan bubur cenilnya Bu Arum? Lina menceritakanlah semua ke ibunya. Antara percaya gak percaya, tapi ibunya Lina itu tahu kalau Lina ini gak pernah bohong. Soalnya memang dari kecil Lina itu diajarkan untuk gak boleh bohong. Makanya sekecil apapun Lina tuh gak berani bohongin ibunya. Dan ibunya tuh tahu karakternya anaknya gitu loh. Makanya dari situ ibunya Lina bilang begini, yaudah karena ini udah terlanjur, bubur cenilnya kita terima, kita jual aja. Tapi sebelum kita jual, kita baca doa yuk. Biar bubur cenil ini itu gak mendatangkan musibah untuk orang lain. Dibacakanlah doa. Berdoalah Lina sama ibunya Lina tuh sebelum ibunya Lina berangkat. Wallahu alam ya Rek ya. Habis Lina sama ibunya baca doa, bubur cenil ini busuk, gak bisa dimakan, benar-benar busuk banget. Bahkan santannya aja itu kayak aduh menggumpal gitu dengan sendirinya. Ibunya Lina kaget banget karena bubur cenil ini udah gak bisa dijual. Terus Bu Arum juga gak mau buburnya dikembaliin dengan kondisi seperti ini. Ibunya Lina akhirnya ngalah. Ibunya Lina bilang, ibu gak akan jualan, ibu akan buang semua ini. Nanti ibu akan bayar semua bubur ini ke Bu Arum. Bu beneran? Beneran gak apa-apa. Karena Lina gak enak ya, Lina ambil uang tabungannya, dia bayar separuh dari bubur ini kan. Perharinya ibunya Lina ngambil di Bu Arum itu 20 pack ya. Jadi Lina urunan tuh sama ibunya 10 pack. Ya udahlah, seperti biasa nih ibunya tuh setor uang sekitaran jam 4 sore. Dikasihkanlah ke Bu Arum uang itu, padahal bubur-buburnya Bu Arum ini dibuang sama Lina di tempat pembuangan sampah. Kalau dibuang di kampung kan curiga nih orang-orang. Pas waktu ibunya Lina ngasih uang itu ke Bu Arum, ibunya Lina bilang ke Bu Arum kalau beliau besok nggak jualan bubur cenil lagi, soalnya beliau rencananya mau jualan nasi aja. Oh yaudah nggak apa-apa Bu, kata Bu Arum. Makasih ya gitu. Soalnya baru kali pertama itu juga ibunya Lina ini store jangkep ke Bu Arum. Biasanya kan nyisa 3 pack atau 4 pack gitu, paling dikit 2 pack itu pasti masih ada tersisa, nggak habis total gitu, enggak. Makanya Bu Arum tuh senang pas ibunya Lina ini nyetor packnya tuh habis semua gitu loh. Ibunya Lina pulang, ibunya Lina langsung ngobrol sama Lina dan bapaknya Lina. Aku nggak nyangka loh kalau Bu Arum tuh bisa setega itu ngejual bubur cenil pakai pesugihan. Bapaknya Lina kaget, masa Bu? Iya loh, aku kalau nggak dikasih tahu Lina Pak, aku nggak tahu kalau ternyata bubur cenilnya Bu Arum itu kayak gitu Pak. Oh ya udah bersyukur ya kita dikasih tahu di waktu yang cepat. Jadi kita nggak lama-lama dia kerja sama Bu Arum. Dan memang setelah itu ibunya Lina ini sempat nggak jualan dulu. Ada kali 3 harian
Dan selama 3 hari itu ibunya Lina ini cari lokasi jualan baru. Saya kan beliau nggak bisa jualan nasi di lokasi yang sebelumnya itu, soalnya lokasi itu khusus penjual bubur cenil. Setelah dapat lokasi buat jualan, barulah di keesokan harinya ibunya Lina ini jualan nasi pecel. Dan alhamdulillah juga nasi pecelnya ini rame, laris manis. Dan pembelinya yang waktu dia masih jualan bubur cenil itu pada beli di warungnya ibunya Lina di jualan yang baru itu. Dan alhamdulillah respon mereka bilang kalau pecel buatan ibunya Lina ini enak. Dan Lina pastikan ibunya berjualan dengan cara yang halal. Lina bersyukur sekali ibunya bisa terlepas dari Bu Arum ya, karena itu sangat-sangat membahayakan. Soalnya takutnya nanti ibunya juga jadi sasaran. Dan Lina sama Ita itu masih berteman, tapi nggak seintens waktu mereka masih satu sekolah. Karena kan mereka udah punya aktivitas masing-masing ya. Si Lina ini kerja di sebuah minimarket, sedangkan si Ita itu kuliah. Karena ya mereka sibuk dengan aktivitas itu, mereka jadi jarang ngumpul, tapi masih tetap chattingan tuh di WhatsApp. Wow, Lina sendiri nggak nyangka ternyata desas-desus soal pesugihan di kampung Cenil ini memang benar adanya. Ya mungkin beberapa penjual memakai option tersebut soalnya ya persaingannya sangat ketat. Mungkin mereka berpikir kalau nggak diimbangin dengan hal-hal seperti ini, mereka bisa saja kalah. Tapi kenapa harus cari rezeki dengan cara seperti itu? Emang mereka nggak takut ya? Entahlah ya. Biasanya orang-orang yang modal begini tuh modalnya modal nekat. Modalnya modal nekat ya. Jadi mereka nggak mikirin orang lain, mereka cuma mikirin dirinya sendiri. Tapi kita nggak bisa membahas perasaan atau empati dari orang-orang yang punya pesugihan. Soalnya bagi mereka itu perut mereka kenyang, keluarga mereka tercukupi, itu sudah lebih dari cukup. Masalah korban dia pesugihan ini gimana tuh bukan urusan dia. Jadi kalau kita bahas soal empatinya, rasanya nggak punya empati orang-orang seperti ini ya. Iya, nggak ada empatinya, nyatanya tega loh. Bayangin kalau orang-orang yang menjadi pesugihannya itu anaknya masih berusia 5-10 tahun, dimana mereka itu masih kecil, masa depannya masih panjang, tapi harus menjadi korban. Ya Allah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dimanapun kita berada. Tapi percaya nggak percaya ya, orang kalau pakai pesugihan seperti ini tuh hidupnya tuh nggak akan bahagia. Dia akan selalu merasa kurang, bahkan bisa jadi nanti keluarganya yang akan menjadi sasaran berikutnya. Na'udzubillah min dzalik. Itu juga bisa memutus rezeki 7 turunan. Emang nggak takut ya? Padahal udah banyak loh kasus-kasus pesugihan seperti ini yang mana itu malah membahayakan diri sendiri dan keluarga. Kok nggak mikir efek jangka panjangnya ya? Apalagi orang yang menggunakan pesugihan itu seperti contohnya Bu Arum ya, sudah pernah naik haji, seolah-olah agamanya tuh bagus, ya kan? Agamanya bagus, dia terkenal sangat alim di situ, tapi nyatanya masih pakai pesugihan. Seolah dia tidak percaya dengan kuasa Allah. Rezekinya tuh kayak, entahlah ya, kalian saja yang berkomentar di kolom komentar. Kalian berpendapat saja, karena saya takut kalau terlalu banyak ngomong di sini. Mungkin ada dari kalian yang pernah dengar tetangga kalian, teman kalian, atau bahkan keluarga kalian punya pesugihan. Boleh cerita di kolom komentar, karena aku tuh penasaran dengan efek dari pesugihan yang mereka lakukan. Efeknya tuh gimana sih? Soalnya kan katanya nih ya, setiap pesugihan itu memberikan efek yang berbeda-beda.
seru nih kalau kita bahas dan kita diskusikan bareng di kolom komentar. Aku gak sabar dengar atau baca cerita pesugihan versi kalian. Atau mungkin kalian pernah makan di sebuah tempat yang desas-desusnya tuh pakai pesugihan. Itu rasanya gimana sih? Tapi ngomong-ngomong kalau soal itu aku pernah loh. Pernah banget. Itu ada 2 tempat beda. Pertama itu warung bakso, satunya warung soto. Aku pernah makan di situ sama bapak suami dan kita waktu itu lagi malmingan ya. Wah, bingung nih makan apa. Pertama itu aku ceritain yang di warung bakso dulu. Waktu itu aku lagi nggak mau makan nasi, terus suami aku bilang, kita makan bakso aja yuk. Oh boleh, nanti aku bisa makan lontong, tapi kita beli 1 aja karena aku setengah udah cukup. Makanlah kami cari dulu lah itu bakso ya kan. Di mana ya bakso yang enak? Sampai akhirnya ketemu, makan di situ ya. Enak tuh makan. Enak. Sampai aku ngerasa kok perut aku ini aneh banget. Bener-bener aneh. Kayak dilep kan, tahu kan dilep kan kalau orang mau datang bulan tuh kan kram ya perutnya. Tuh kayak gitu, aku mikir datang bulan nih gitu. Tapi aku tunggu, itu nggak datang juga nih bulannya. Terus aku lihat ke kalender, lah kan aku udah datang bulan ya. Aku tuh datang bulannya awal bulan. Sedangkan kejadian itu di 2 minggu terakhir di bulan itu. Ini bukan waktunya aku datang bulan. Tapi kenapa perut aku tuh kram banget selama 4 hari kalau aku nggak salah ingatnya. Aku di situ bilang dong ke suami, aduh yang gimana nih yang sakit, bener-bener sakit itu. Akhirnya aku minta saran lah sama temanku. Ada temanku, aku nggak bisa spill ya di sini. Terus dia itu cerita lah ke Ustadz. Dia kan suka kayak perkumpulannya tuh anak-anak pondok pesantren. Terus ada juga yang sudah bergelar menjadi seorang ustadz. Ceritalah ke orang ini ya kan, bla 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 bla. Terus besokannya temanku tuh main ke rumah. Dia bawain aku air aqua yang ukuran tanggung tuh. Siapa tuh bunyi? Seukuran tanggung, disuruhlah minum aku. Ya kan, aku minum klek. Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu akbar. Perut aku redahan. Jadi sebelum aku minum air itu, aku disuruh baca ayat kursi selama 3 kali. Aku baca, barulah aku minum. Alhamdulillah perut aku langsung hilang. Dan yang bikin aku kaget adalah temanku cerita begini. Des, tahu nggak? Tahu apaan? Kamu itu hampir jadi pesugihan. Kamu habis makan di mana? Setelah aku pikir, bakso. Ya kan, aku habis makan nih di warung bakso. Jalan ini, nama baksonya ini aku kasih tahu kan ke temanku. Aduh Des, kenapa sih? Kamu pasti belum baca doa ya? Iya loh, aku belum baca doa memang. Soalnya memang waktu itu kondisinya lapar banget. Jadi begitu bakso datang, aku tuh lupa baca doa. Gitu loh. Jadi aku langsung makan sampai akhirnya aku ngerasa kram banget. Dan teman aku bilang, teman aku yang seorang ustadz itu antara percaya nggak percaya, tapi betonmu ini memang kerap banget dicari sama orang buat jadi apalagi ternyata pas waktu aku makan itu posisinya kalian tahu nggak, pas sama malam betonku. Habis itu aku baru sadar di situ, ya Allah ternyata kayak gitu ya. Aku benar-benar nggak nyangka loh. Tapi secara nggak langsung badanku ini kuat gitu ya. Nggak boleh sombong lah. Karena aku udah ngalamin kejadian seperti itu, aku cerita dong ke suami. Yang kata si ini, aku gini, aku ceritain semuanya. Suami kan antara percaya nggak percaya ya. Ngajak lah makan lagi di situ, makan bakso lagi. Tapi kali ini kami baca doa. Dan kamu tahu apa guys? Kalian tahu apa? Rasanya itu benar-benar berbeda jauh banget. Jauh banget dari rasa yang sebelumnya kami makan di situ. Oh ya Allah, ternyata Allah itu masih sayang sama aku. Aduh. Ini kalau cerita soal begini, kayaknya
seruan aku bikin video terpisah aja gimana? Kalau kalian setuju boleh juga komen di kolom komentar. Untuk cerita sotonya nanti dulu deh ya. Aku buatin satu video khusus ya, dimana aku makan di tempat-tempat yang antara percaya nggak percaya pakai pesugihan. Lalu aku mengalami sendiri efeknya. Pasti seru banget deh. Ditunggu ya videonya. Oke, kalau gitu ceritanya Lina aku akhiri dulu sampai di sini. Buat Lina, terima kasih banyak ya Lina. Semoga kamu selalu dalam lindungan Allah dimanapun kamu berada. Begitu pula dengan keluargamu dan kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Buat kalian yang belum support aku, ayo dong klik tombol subscribe yang ada di bawah. Terus jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan informasi saat aku upload video. Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan sapa aku juga, sebab sapaan dan doa-doa dari kalian adalah semangat buat aku untuk selalu mengupload video menemani hari-hari kalian. Jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya biar yang lain juga ikutan nonton. Aku Desi pamit undur diri dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.